Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semua orang di langit gempar. Banyak pasang mata yang dipenuhi rasa tidak percaya tertuju pada sosok berjubah hitam di bawah. Sulit membayangkan bahwa pilar darah yang telah menyebabkan ratusan ahli bandi kehilangan nyawa mereka beberapa saat yang lalu benar-benar akan menghilang dengan cara yang aneh di depan orang berjubah hitam misterius ini. Pilar darah sebenarnya telah menghilang. Kelompok ahli bandi di langit tercengang saat mereka menatap 4 tenda hitam gelap di depan Xiaoyan. Menghilang? Apa maksudmu dengan menghilang? Pilar darah seharusnya sudah ditelan. Sungguh orang yang menakutkan. Hanya saja, siapa dia? Otot-otot di wajah tua Zuo Bentang tanpa sadar berkedut ketika dia mendengar suara yang dipancarkan dari kerumunan. Dia jelas merasakan energi yang sangat aneh dipancarkan dari keempat tenda saat pilar darah menyentuhnya. Inilah alasan mengapa keempat pilar darah itu benar-benar menghilang di dalam tenda. Energi jalan besar. Terlebih lagi, ini adalah energi jalan besar kehampaan. Pada saat ini bahkan Zuolin yang berdiri diam di samping Zuo Bentang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan di bawah. Terutama ketika tatapannya tertuju pada 4 tenda. Matanya tanpa sadar memancarkan kilatan terkejut. Di seluruh wilayah barat, ada banyak orang yang lebih kuat dari Zuolin. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar dapat membuat Zuolin merasa terkejut. Dengan status dan kekuatan Zuolin, dia telah melihat terlalu banyak Eli Dodi. Namun jumlah orang yang benar-benar dapat membangkitkan minatnya dapat dihitung dengan jari. Beberapa orang inilah yang dapat dihitung dengan jari yang semuanya mengendalikan kekuatan jalan agung yang kuat. Namun hari ini, dia bertemu dengan orang yang bahkan lebih menakutkan. Jalan besar kehampaan, bahkan jika ditempatkan di antara semua energi jalan besar, itu adalah eksistensi yang berada di peringkat teratas. Dibandingkan dengan energi jalan besar yang pernah dilihatnya di masa lalu, itu bahkan tidak layak disebut. Tuan muda, saya khawatir orang ini akan menjadi lawan terbesar kita dalam perjalanan ini. Mata Zuo Bentang menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan jalan besar adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Meskipun dia adalah Dodi bintang 3, dia belum memahaminya. Sekarang setelah dia melihatnya, hatinya secara alami tidak berani ceroboh. Selain itu dari tampilan serangan orang berjubah hitam ini, kemungkinan kekuatannya cukup kuat. Pihak lain mungkin juga Dodi bintang 3 atau bahkan lebih kuat darinya. Menghadapi lawan setingkat ini, dia tidak bisa bersikap ceroboh. Jika kita menjadi musuhnya, dia tentu akan menjadi lawan kita. Namun jika kita bisa berteman dengannya, maka mungkin kita akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ini. Ucap Zuolin sambil menyipitkan matanya. Dibandingkan dengan keseriusan Zuo Bentang, dia jauh lebih santai. Tidak ada yang mau menjadi musuh dengan seorang Dodi. Tentu saja lebih baik jika mereka bisa berteman. Namun jika tidak, mereka pasti tidak akan menjadi musuhnya. Tuan muda ingin bergabung dengannya. Namun, kita tidak tahu identitas aslinya. Jika dia punya pikiran lain, bukankah kita akan mendapatkan masalah? Ucap Zuo Bentang. Dia mengerling keningnya. Bepergian dengan orang yang identitasnya tidak mereka ketahui, pada akhirnya tidak akan dapat menjamin keselamatan mereka. Hahaha, masalah. Kita sudah dalam masalah. Jika kita tidak bergabung dengannya, dia pasti akan melawan kita. Namun jika kita mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya, kita mungkin masih punya pilihan lain. Lagi pula bahkan jika dia seorang Dodi, dia tidak akan mampu melawan kekuatan gabungan dari 4 klan besar sendirian. Ucap Zuolin sembari tertawa dingin. Dia sudah memikirkan hal ini dalam benaknya. Zuo Bentang lalu berkata, akan tetapi, bahkan jika kita bergabung dengan orang ini, bukankah kita harus menghadapi kekuatan gabungan dari 3 klan lainnya? Begitu mereka bergabung, kemungkinan besar kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Ucap Zuo Bentang. Jadi bagaimana kalau kita bergabung? Sejak kapan klan Zuo kita tidak menjadi duri di mata 3 klan lainnya? Selama kita bisa bergabung dengannya dalam perjalanan ini, kita akan tetap menjadi pemenang. Paling-paling, kita akan membagi semua yang kita peroleh dengan orang ini. Dengan pembagian 40-60. Ucap Zuolin. Ekspresinya tenang saat dia terus berbicara.
Hal-hal yang perlu dipikirkan orang biasa tampaknya telah diatur oleh Zuolin. Hati Zuo Bentang diam-diam mulai mengagumi tuan mudanya. Dengan pikiran seperti itu, mengapa klan Zuo-nya perlu khawatir tidak akan bisa maju? Kecerdasan tuan muda sungguh luar biasa. Bawahan ini sangat mengagumi Anda. Tiba-tiba Zuo Bentang mundur selangkah dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Zuolin di udara. Sekarang bukan saatnya untuk bergembira. Daripada bicara omong kosong seperti itu, kenapa kamu tidak berpikir bagaimana caranya agar bisa lebih dekat dengan orang ini? Kalau tidak, seberapapun kita berinisiatif, kita hanya akan ditolak olehnya. Zuolin mendengus dingin. Seketika dia berhenti berbicara. Sebaliknya matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan di bawah. Ada kelihatan cahaya dalam di matanya. Pada saat yang sama, di sisi lain kepala klan Bai Ying, juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat Xiaoyan di ruang kosong di bawahnya. Namun dibandingkan dengan yang sebelumnya, sudut mulut Bai Ying saat ini memperlihatkan senyum samar. Dia sudah memperhatikan semua orang di kota sebelum mereka pergi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Xiaoyan ada di antara mereka. Sayangnya dengan kekuatan jalan besar sebagai penghalang, dia hanya bisa kembali dengan tangan hampa tidak peduli bagaimana dia mencari. Namun sekarang, Xiaoyan telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan jalan besar kehampaannya. Bagi Bai Ying yang telah melihat tenda ini sebelumnya, tidak perlu memikirkannya lagi. Dia segera mengenali orang berjubah hitam di ruang kosong. Itu pasti Xiaoyan. Hehehe, orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Dengan kekuatan jalan besar, bahkan aku tidak dapat mendeteksinya. Untungnya orang-orang dari klan San telah memasuki reruntuhan. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan hari ini. Bai Ying tertawa. Ia melirik ruang kosong di atas pintu masuk reruntuhan. Sebelumnya anggota klan San telah memimpin untuk memasuki reruntuhan. Karena itulah, identitas Xiaoyan dapat disembunyikan. Senyum di sudut mulut Bai Ying berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama mata hitam pekat Xiaoyan tampaknya telah merasakan sesuatu saat menyapu semua orang di langit. Ketika tatapannya melewati Bai Ying, mata Xiaoyan berhenti sejenak. Segera matanya mendarat di Zuolin. Meskipun Bai Ying dan Zuo Bentang sama-sama merupakan Dodi bintang 3, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, satu-satunya orang yang hadir yang membuat Xiaoyan merasa tertekan adalah kelompok klan Zuo ini. Seketika ekspresi serius muncul di wajah Xiaoyan. Dia tidak meragukan intuisinya. Zuolin ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Humam Xiaoyan. Singkatnya setelah beberapa kali serangan berturut-turut oleh Xiaoyan, pilar darah yang menjulang tinggi ke langit berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, danau darah di bawahnya juga kembali tenang. Meski demikian, hati setiap orang yang masih berdiri di permukaan danau mulai merasa semakin cemas. Dengan pengalaman dari 2 kali sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa saat pilar darah jatuh, kabut darah aneh itu akan segera muncul. Benar saja, ketika mata semua orang mendarat, kabut darah merah terang perlahan-lahan melayang keluar dari lubang dalam di bawah. Ekspresi para ahli yang berdiri di udara ini berubah satu demi satu. Pada saat yang sama semua orang mengedarkan doki dan menggumpalkan lapisan doki di permukaan tubuh mereka. Ekspresi semua orang serius saat melihat kabut darah mereka yang perlahan melayang di udara di bawah. Bau busuk yang dipancarkan dari kabut darah masih menyebabkan hidung mereka menusuk. Pada saat ini ekspresi Tianling dan 2 orang lainnya yang berdiri di samping Xiaoyan tanpa sadar berubah. Dibandingkan dengan pilar darah aneh sebelumnya, kabut darah ini bahkan lebih menakutkan. Bagaimana kita harus menangani hal ini? Meskipun kekuatan jalan besarmu dapat memblokir pilar darah, kabut darah ini adalah sesuatu yang tak terlihat dan sulit dipahami. Mustahil untuk memblokirnya sepenuhnya di luar. Tianling berkata dengan serius. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya saat berhadapan dengan kabut darah ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menerobos masuk ke pintu masuk reruntuhan sebelum kabut darah ini memengaruhi doki di dalam tubuhnya. Hahaha, 3 saudara tua, kalian dapat yakin bahwa dengan adanya aku di sini, kabut darah ini tidak akan dapat memasuki bagian tubuh kalian yang paling kecil sekalipun. Xiaoyan hanya tersenyum tipis menghadapi hal ini. Tampaknya dia tidak peduli dengan kabut darah ini. Segera sebelum 3 orang di sampingnya bisa pulih, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. 3 cahaya hitam segera keluar. Segera setelah itu mereka menutupi tubuh 3 orang di depannya. Tianling dan 2 orang lainnya saling memandang. Pada saat ini mereka melihat bahwa mereka bertiga mengenakan jubah hitam besar yang sama dengan yang dikenakan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia memimpin dan dengan cepat terbang menuju pintu masuk reruntuhan kuno. Saudara-saudara tua, kalian harus ingat bahwa jubah ruang kehampaan di tubuh kalian hanya dapat dipertahankan selama 15 menit. Selama periode waktu ini, jubah ruang kehampaan akan dapat menyembunyikan semua aura di tubuh kalian. Kabut darah juga akan diisolasi di luar. Aku yakin bahwa 15 menit ini cukup bagi kita untuk memasuki pintu masuk reruntuhan kuno. Ucap Xiaoyan.
Tianying dan dua orang lainnya langsung mengangguk ketika mendengar ini. Pada saat yang sama ada panas membara di mata mereka ketika mereka melihat pintu masuk reruntuhan kuno di bawah. Hahaha, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Kami bertiga telah menuliskan kebaikanmu ini bersama-sama. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami bertiga akan membalasnya dengan segenap kekuatan kami, ucap Tianying. Kata-kata Tianying tidak diragukan lagi mewakili maksud dari dua orang lainnya. Singa api dan Xionggang di sampingnya mengangguk dengan berat setelah kata-kata Tianying keluar dari mulutnya. Ketiganya dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Xiaoyan di depan tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit. Xiaoyan terkejut ketika melihat ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya yang besar. Kekuatan tak terlihat segera menyapu dan buru-buru mengangkat mereka bertiga di depannya. Baru kemudian dia tersenyum dan berkata, "Itu hanya masalah kecil. Kenapa kalian bertiga harus repot-repot? Lagi pula kalian bertiga adalah teman-temanku. Seperti kata pepatah, seseorang harus berkorban demi seorang teman. Aku hanya melakukan yang terbaik. Itu bukan apa-apa." Tianying dan dua orang lainnya tanpa sadar tersenyum ketika mendengar ini. Tepat saat mereka hendak berbicara, banyak teriakan menyajikan tiba-tiba terdengar dari ruang kosong di bawah. Xiaoyan langsung mengerutkan kening saat matanya melihat sumber suara itu. Memang hal yang paling merepotkan bukanlah apakah beberapa dari mereka akan terkikis oleh kabut darah. Sebaliknya itu adalah ledakan para ahli bandi di bawah. "Ayo cepat pergi. Doki dalam tubuh beberapa orang itu akan meledak. Jubah kehampaanku tidak dapat menghalangi benda sialan itu. Ayo cepat turun." Ekspresi Xiaoyan agak serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tianying dan dua lainnya segera tidak berani ragu lagi. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu masuk reruntuhan kuno di bawah. Tatapan mata Xiaoyan serius saat menyapu para ahli bandi di bawah, yang tubuhnya membengkak dengan cepat. Tepat saat dia hendak bergerak, ekspresi di matanya tanpa sadar berubah. Dia tiba-tiba menoleh. Di balik jubah hitamnya, sepasang mata tajam tiba-tiba melihat ke arah kumpulannya orang hitam di langit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sepasang mata yang menatapnya dari tempat itu sebelumnya. Siapa ini? Meskipun sedang menoleh tempat waktu, pemilik sepasang mata itu sudah berpaling. Pada saat ini yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah sekelompok besar ahli bandi yang berdiri tinggi di ruang kosong, mengawasi semua yang terjadi di bawah. Dengusan dingin keluar dari hidung Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ia membawa kecepatan seperti kilat saat dengan cepat menyerbu ke arah pintu masuk reruntuhan kuno. Tak lama kemudian, Doki yang liar dan ganas di dalam tubuh para ahli bandi di ruang kosong di bawah yang telah terkikis oleh kabut darah juga meletus tak terkendali pada saat ini. Satu persatu para ahli bandi meledak seperti bom manusia. Seketika badai energi yang sangat merusak dan menakutkan melanda ruang kosong ini. Kali ini Xiaoyan tidak lagi setenang sebelumnya dalam menghadapi badai energi yang dahsyat ini. Pada jarak sejauh itu, kekuatan yang harus mereka tanggung adalah kekuatan gabungan dari para ahli bandi yang meledak bersama-sama. Jika mereka sedikit saja teroboh, kemungkinan besar bahkan Xiaoyan akan sangat menderita. Badai energi yang dahsyat itu dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di langit dari segala arah. Ruang kosong yang tak terlihat itu bagaikan kaca yang pecah dengan keras. Dalam sekejap mata, seluruh tempat itu runtuh dalam kehampaan yang tak berujung. Meskipun semua ahli bandi berusaha sekuat tenaga untuk menghalau badai yang menakutkan ini, bagaimanapun juga energi yang dilepaskan oleh lebih dari selusin ahli bandi meledak bersama-sama. Di bawah energi ini, semua yang kekuatannya di bawah kekuatan bandi bintang 7 langsung terbunuh tanpa ampun di langit. Tentu saja Xiaoyan adalah pengecualian. Jubah hitam yang menutupi kelompok Tianying terbentuk dari tenda Xiaoyan. Efeknya tentu saja luar biasa. Meskipun tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan badai ini, namun kurang lebih efektif. Selain itu, kelompok Tianying adalah bandi bintang 9 tingkat lanjut. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami beberapa cedera saat menggunakan kekuatan penuh, pada akhirnya mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada ahli bandi lainnya. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri, saat badai energi itu tiba, Xiaoyan langsung mengeluarkan 3 tenda. Tak lama kemudian, sebagian kecil energinya berhasil dihalangi oleh tenda-tenda itu. Setelah itu dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan armor kuno naga ponik, Xiaoyan mampu memblokir serangan ini dengan kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.